Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 17. Murid-murid dari kota Hosan itu tak mau jauh-jauh dari Feng Yuan, karena mereka sudah sepakat menjadi bawahannya. Bahkan Guannya yang akan bergabung dengan kelompok Pangeran Ketujuh tetap tak mau berpisah, karena sepupunya Xiao Yu belum datang dari kota Hosan. Karena masih musim liburan akhir tahun, yang cuma diberikan saat pendaftaran murid Akademi Kekaisaran terbuka. Ratusan murid sudah mendaki tangga 1000, dan murid yang memiliki kultivasi ranah perempaan tubuh tahap Tian rata-rata mampu naik hingga tangga ke-700. Sedangkan murid ranah perempaan tubuh tahap D cuma antara tangga 500 sampai 600 saja. Antriannya masih panjang, Gege. Seru Xiao Yu menatap ke puncak Gunung Persik. Di puncak Gunung Persik itu melayang ratusan guru yang terdiri dari guru pelataran dalam dan juga guru pelataran luar. Salah satu guru itu adalah Su Bimbing yang telah naik jabatan. Tetapi ia menduduki peringkat terakhir, yang berarti ia hanya menerima murid sisa-sisa dari guru lainnya alias murid terlemah. Hai budak-budak kampung, minggir kalian, Pangeran Wei-an mau lewat. Suara seseorang yang terdengar arogan muncul di belakang rombongan kelompok Xiao, dan sontak saja semua orang menoleh ke belakang. Termasuk Feng Yuan yang langsung mengerutkan keningnya. Apakah murid yang bersikap arogan itu harus bernasib sama dengan murid klan Feng-nya, di mana ia sering menghajar mereka karena bersikap sombong? Kita harus membiarkan mereka lewat, Tuan Muda Yuan, bisik Guan Yi. Namun Feng Yuan enggan memberikan jalan untuk mereka, karena kelompoknya sudah lebih dulu mengantri. Melihat sikap Feng Yuan, Guan Yi menjadi takut dan berbisik lagi. Mereka adalah anggota klan Wei, dan yang tempat itu adalah Pangeran ke-8, adik Pangeran ke-7. Oh, ternyata anak-anak bangsawan, sahut Feng Yuan mengangguk. Namun mereka berada di Akademi Kekaisaran, yang berarti mereka harus mengikuti hukum rimba. Feng Yuan mengingat perkataan Su Bimbing tadi. Murid klan Wei yang meminta mereka menyingkir itu terkejut saat mendengar ucapan Feng Yuan. Dia tak menyangka ranah perempaan tubuh tahap Huang berani berkata arogan di hadapan Pangeran Wei-an. Hei, kalian masih tidak mau beri jalan? Ancam murid tersebut, tetapi Pangeran Wei-an menepuk pundaknya. Bukankah kamu sepupu Nona Yu? Pangeran Wei-an bertanya pada Guan Yi, karena ia melihatnya saat acara pertunangan kakaknya dengan Guan Yu. Benar Pangeran, sahut Guan Yi yang gugup. Oh, kalian dari kota Hosan ya? Pangeran Wei-an kemudian menatap Xiao Yu, dan ia langsung terpana melihatnya. Dia sudah mendengar kabar kalau murid berbakat muncul di kota Hosan, tetapi ia tak menyangka ternyata murid itu sangat cantik, seperti bidadari surga saja. Bolehkah nona cantik itu berkenalan dengan pangeran yang biasa-biasa saja ini? Pangeran Wei-an tersenyum menyapa Xiao Yu. Guan Yu mengerutkan keningnya. Ia tak menyangka situasinya malah bertambah rumit. Dia berusaha untuk menjelaskan kalau Xiao Yu sudah menikah, tetapi tiba-tiba Pangeran Wei-an sudah di depan Xiao Yu saja. Istri Feng Yuan, Xiao Yu, sahut Xiao Yu sembari merangkul tangan Feng Yuan. Pangeran Wei-an mengerutkan keningnya. Seketika ia langsung patah hati. Dia tak bisa berkata apa-apa dan berjalan melewati Feng Yuan, tetapi Feng Yuan merentangkan tangannya. Ambil antrian pangeran, seru Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Sebagai anggota keluarga terhormat, aku tak perlu mengajarkan pangeran cara ikut antrian kan? Kurang ajar kau! Murid dari klan Wei tadi tiba-tiba meninju wajah Feng Yuan, tetapi untungnya ia berhasil menangkap tangan murid klan Wei tersebut. Apa? Bagaimana bisa? Murid itu terkejut dan merasa ada yang aneh, apalagi Feng Yuan menyeringai menatapnya. Karena kau begitu ingin naik lebih dulu ke atas, maka aku akan membantumu, seru Feng Yuan yang melempar murid itu ke tangga 1000, tangga ke-10, sehingga murid tersebut kesakitan karena terbentur sangat keras akibat gaya gravitasi dari tangga 1000. Gawat! Guan Yi panik dengan tindakan Feng Yuan itu. Bahkan ia masih tersenyum menatap Pangeran Wei-an yang menatap tajam padanya. Para murid-murid lain dari berbagai kota juga terkejut dengan tindakan Feng Yuan yang hanya ranah perempaan tubuh tahap Huang,
tetapi berani memprovokasi anggota keluarga kekaisaran. Guru Sublime, seru salah satu guru senior dengan senyum lebarnya. Murid dari hutan itu liar juga. Apakah ia belum pernah melihat anak harimau yang tak boleh disinggung? Namun aku suka dengan kepribadiannya. Tetapi sayang sekali, dia cuma ranah perempaan tubuh tahap wang. Sepertinya harus guru Subimbing saja yang akan melatihnya. Dia bercanda pada Subimbing yang berwajah muram karena poin prestasinya yang rendah, sehingga tak ada pilihan lain selain menerima murid-murid terlemah saja. Apakah Anda ingin melawan kekaisaran? Pangeran Wei An berkata lembut, tetapi kata-katanya itu sebenarnya mengandung ancaman. Feng Yuan tetap menyeringai dan berkata, "Sejak kapan Akademi Kekaisaran membeda-bedakan status sosial para murid? Pangeran, kau sekarang murid Akademi Kekaisaran dan memiliki status yang sama denganku. Jadi kalau kau tak terima, gunakan cakarmu itu, atau bersikaplah dengan baik agar orang menghormatimu." Pangeran Wei An terkejut mendengar ancaman balik dari Feng Yuan. Murid dari klan Wei lainnya yang merupakan ranah perempaan tubuh tahap Tian segera menyerang Feng Yuan bersama-sama. Namun Pangeran Wei An mengangkat tangannya agar mereka tidak melakukan itu. Dia tidak mau dikatakan pangeran yang memiliki sifat arogan. Padahal selama ini ia telah mencitrakan dirinya sebagai pangeran yang baik dengan sering membantu orang-orang miskin. Sepertinya ini hanya salah paham saja. Tetapi anggota klan kami malah bersikap arogan. Aku Pangeran Wei An meminta maaf pada rombongan murid dari kota Housan. Padahal kota Housan adalah keluarga kami juga. Karena kakakku Pangeran Wei Liu bertunangan dengan Nona Guan Yu. Kata Pangeran Wei An berusaha agar tampak seperti sedang bercanda saja dengan rombongan Feng Yuan itu. Guan Ye yang tidak tahu harus membela siapa. Tetapi saat mendengar ucapan Pangeran Wei An, ia tiba-tiba memiliki ide untuk menenangkan situasi ini. "Senang bertemu dengan Anda, Pangeran. Kami tak menyangka Pangeran akan bercanda seperti ini, sehingga detak jantungku hampir berhenti karena ketakutan." Guan Yi menyalami Pangeran Wei An, dan sang pangeran tersenyum senang melihat anggota klan Guan ini bisa membantunya menyelamatkan muka di hadapan murid-murid lain yang tengah menonton keributan mereka. "Saudara Yi, bagaimana kabar kakak ipar di kota Housan? Apakah ia baik-baik saja?" Pangeran Wei An berbahasa basi, dan dengan senang hati Guan Yi menjawab setiap pertanyaan Pangeran Wei An itu. Sehingga murid-murid yang menonton keributan langsung membubarkan diri setelah mengetahui mereka cuma bercanda saja. Feng Yuan langsung berbalik badan, dan ia menghiraukan Pangeran Wei An yang sedang berbicara dengan Guan Yi. Pangeran Wei An tak menyangka Feng Yuan akan mengabaikannya begitu saja, sehingga ia merasa dipermalukan olehnya, dan timbul niat jahat di hatinya untuk membalaskan rasa malu ini berkali-kali lipat di masa depan. Murid-murid yang antri di depan kelompok Xiao memberikan jalan untuk mereka. Sebenarnya mereka bukan memberikan jalan untuk mereka, tetapi untuk Pangeran Wei An yang ada di belakang kelompok Xiao yang tak mau memberikan jalan untuknya. Sepertinya mereka tahu kalau kelompok Xiao adalah kelompok terkuat di Akademi Kekaisaran mulai saat ini, kata Feng Yuan dengan sengaja, agar Pangeran Wei An dan murid-murid lainnya mendengar kalau ia tak bergabung dengan kelompok manapun. "Yuan Gege, siapakah yang pertama menaiki tangga 1000 ini?" Xiaoyu sudah tak sabar ingin mendaki. "Kalian lebih dulu saja, karena tingkat kultivasiku yang paling rendah," sahut Feng Yuan. Xiaoyu langsung melangkahkan kakinya dan terkejut. Ia merasa seperti ada yang menekan pundaknya dan memaksanya untuk bertekuk lutut. Namun dia segera mengalirkan energi spiritual melapisi tubuhnya, sehingga ia merasa tubuhnya kembali terasa ringan dan melangkah dengan kecepatan tinggi ke atas tangga. "Nona Yu cepat sekali!" seru Li Fusen juga segera melangkahkan kaki ke tangga 1000. Seperti Xiaoyu, ia langsung terkejut dan langsung menyelimuti tubuhnya dengan energi spiritual, kemudian melangkah dengan cepat ke tangga atas. Semua murid dari kota Housan telah menaiki tangga, dan tinggal Feng Yuan yang belum melangkah pergi. "Ayo cepatlah!" gerutu murid dari klan Wei di belakangnya. "Kalau tidak kuat mendingan pulang saja," katanya lagi. Feng Yuan tak menggubris ucapannya dan melangkahkan kaki ke tangga pertama. Namun ia merasa biasa-biasa saja. Mungkin karena ia sudah biasa berlatih fisik. Kemudian ia terus melangkah ke atas seolah-olah sedang menaiki tangga biasa saja. "Apa? Dia sepertinya tidak terpengaruh dengan gravitasi dari tangga 1000.
Seru murid dari klan Wei, Pangeran Wei An juga terkejut dan berkata, "Mungkin ia hanya berpura-pura kuat saja. Aku yakin dia akan segera tersungkur saat mencapai lantai 20. Namun mereka tercengang saat melihat Feng Yuan malah berlari hingga menyusul Guan Yupeng yang tepat berada di posisi terakhir dalam kelompok Xiao. Pangeran Wei An memilih tidak perlu memikirkan pemuda aneh itu. Ia lebih memilih memikirkan dirinya sendiri yang berencana memecahkan rekor mendaki tangga tertinggi yang dicapai oleh Pangeran ke-7. Dia pun segera melangkahkan kaki ke tangga pertama. Feng Yuan melambatkan kecepatannya dan sejajar dengan Guan Yupeng. Dia sengaja melakukan itu agar tidak terlihat mencolok. Akan sangat merepotkan juga bila menjadi populer dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah. Dia tak ingin para murid menyangkanya memakai artefak khusus yang bisa menghilangkan gravitasi. Apalagi ia sudah masuk lewat jalur belakang. Masa ia memiliki keberuntungan terus-menerus? Itu tidak adil bagi mereka yang sudah bekerja keras, tapi malah dikelahkan oleh murid sampah sepertinya. Guan Yupeng mulai melangkah dengan lambat. Ia merasa memikul beban batu yang sangat besar. "Apakah kamu masih bisa melangkah?" tanya Feng Yuan yang tetap melangkah seperti berjalan di tanah datar saja. Padahal mereka sudah mendaki ke tangga 255. "Sepertinya aku hanya bisa melangkah sampai ke tangga 300 saja," sahut Guan Yupeng dengan nafas tersengal-sengal dan keringat yang bercucuran membasahi wajahnya. Feng Yuan berhenti melangkah dan berpikir sejenak, sehingga Pangeran Wei An yang menyusul merasa heran dan ikut berhenti satu tangga darinya. Ia takut dilempar ke belakang lagi oleh Feng Yuan seperti yang dialami oleh rekannya tadi. "Wow!" Feng Yuan berteriak sekejang-kencangnya, sehingga menarik perhatian murid-murid lain, termasuk Guan Yupeng yang geleng-geleng kepala melihatnya, karena ia tahu Feng Yuan sebenarnya mampu mendaki tangga 1000 ini dengan mudah. "Aku menyerah!" teriaknya lagi sembari berguling-guling, sehingga Pangeran Wei An mengerutkan keningnya dan tetap tidak berani melewatinya. "Unik sekali muridmu itu, Guru Su. Padahal dia masih berdiri kokoh. Kok tiba-tiba malah tepar begitu?" Guru pelataran dalam yang duduk di sebelahnya tertawa terkekeh-kekeh. "Cie, anak ini bikin malu saja," gumam Su Bimbing cemberut. Dia yang mengawasi jalannya penilaian bakat murid tersebut langsung menghampiri Feng Yuan untuk membawanya ke puncak gunung bersih. "Anda mendapatkan nilai 255 poin prestasi dan menjadi murid guru Su Bimbing di pelataran luar," kata Diaken itu sambil membawa Feng Yuan terbang bersamanya. Seharusnya aku naik lebih tinggi lagi agar tidak menjadi murid wanita itu," gumam Feng Yuan merasa salah mengambil strategi. Dia lupa kalau Su Bimbing telah menjadi guru ke-100 di Akademi Kekaisaran setelah mendapatkan poin prestasi karena mendapatkan murid jenius, Xiao Yu. Guan Yupeng juga menjadi murid Su Bimbing karena ia cuma mendaki hingga tangga ke-300. Begitu juga dengan Li Fusen, Li Xuan, sedangkan Guan Lei menjadi murid guru peringkat 99 dan Guan Yi di peringkat 90. Wu Jingbi, Xiao Shu, dan Jing Ji menjadi murid dari guru wanita peringkat 89. Sedangkan Xiao Yu berhasil mendaki hingga tangga ke-900, mengalahkan rekor Guan Yu. Tetapi belum cukup untuk mengalahkan rekor Pangeran ke-7 yang mencapai tangga ke-990. Sedangkan untuk Pangeran Wei An hanya mampu mencapai tangga 950, sehingga ia menjadi yang terhebat dalam seleksi tahun ini. Setelah acara seleksi penerimaan murid Akademi Kekaisaran selesai, semua murid dikumpulkan di halaman yang sangat luas di depan gedung pelataran luar. Puncak Gunung Persik itu seperti terasering atau seperti tangga. Pelataran luar adalah puncak pertama, dan masuk lebih dalam lagi ada puncak kedua yang merupakan pelataran dalam. Setelah itu, puncak ketiga yang merupakan pavilion naga, tempat tinggal para guru, diaken, sesepuh, dan kepala Akademi Kekaisaran. Di puncak ketiga ini juga berdiri restoran, asrama murid, perpustakaan, pavilion pil, pavilion senjata, dan sebagainya. Puncak terakhir dan paling luas adalah tempat murid senior berkultivasi. "Terima kasih anak-anak telah berusaha dengan keras menunjukkan bakat kalian. Aku sangat senang karena tak menyangka tahun ini banyak murid-murid berbakat yang muncul. 400 murid dengan ranah perempaan tubuh tahap Tian dan 550 murid ranah perempaan tubuh tahap Di, serta 45 murid ranah perempaan tubuh tahap Suan. Dan terakhir, Kepala Akademi Kekaisaran berdeham.
satu murid ranah perempaan tubuh tahap Wang. Hahaha, tapi dia sangat kuat kok. Buktinya dia mampu melempar murid ranah perempaan tubuh tahap Tian tadi. Kepala Akademi Kekaisaran tertawa terkekeh-kekeh. Karena Feng Yuan merupakan murid ranah perempaan tubuh tahap Huang pertama yang belajar di Akademi Kekaisaran. Para murid bertanya-tanya, siapakah murid tersebut? Karena tidak semua melihat Feng Yuan melempar murid klan Wei yang merupakan anggota keluarga kekaisaran itu ke tangga 1000. Baiklah, kalian silakan menuju puncak ketiga. Kalian bisa istirahat di asrama atau melakukan kegiatan lain. Baik itu makan di restoran, atau ke perpustakaan, atau berkeliling Akademi Kekaisaran. Yang penting, jangan pergi ke puncak keempat, karena itu berbahaya. Di sana adalah tempat murid senior berkultivasi. Kepala Akademi Kekaisaran menutup acara sambutannya. Bersambung.